Juri sadari bahwa mengaitkan dengan esensi demokrasi, yaitu keikutsertaan semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, yang mana yang berarti demokrasi menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Namun, statusnya yang terjadi, Indonesia saat ini menerapkan sistem di mana seseorang memiliki hak untuk memilih setelah menduduki usia 17 tahun, yaitu waktu di mana seseorang memiliki kartu tanda penduduk, yang mana umumnya di Indonesia saat ini mereka yang berusia 17 tahun adalah siswa-siswi yang duduk di bangku SMA. Namun, ada beberapa kondisi di mana kelompok orang yang lulus dari bangku SMA dengan usia yang lebih muda, entah memulai sekolah lebih awal, mengikuti akselerasi atau loncat kelas karena memang dianggap mampu, sehingga saat ini banyak mereka yang berusia 15-16 tahun sudah lulus dari bangku SMA dan menduduki bangku kuliah. Pertentangan pada debat ini yakni sisi mana yang dapat memberikan efektivitas dan dapat lebih baik di masa depan terhadap keberlangsungan demokrasi, apakah dengan pembatasan umur pemilih siswa atau tidak. Argumentasi kali ini yakni yang pertama, masalah pada status quo yang terjadi saat ini adalah pembatasan usia pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu merupakan tindakan yang diskriminatif juri. Penyebab masalah ini muncul karena pembatasan usia pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu muncul karena berbagai alasan yang berkaitan dengan perspektif dan stigma dari masyarakat terhadap kematangan mental, emosional, dan pengetahuan politik. Pertama, ada anggapan bahwa pemilih di bawah usia tertentu belum memiliki kematangan kognitif yang cukup untuk membuat keputusan politik yang bertanggung jawab, sehingga batas usia dianggap perlu memastikan pemilih mampu untuk berpikir kritis. Dua, sistem hukum banyak negara menetapkan usia 18 tahun sebagai ambang batas kedewasaan, sehingga hak memilih baru diberikan ketika seseorang dianggap legal secara hukum untuk bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemilih yang terlalu muda mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu karena kurangnya pengalaman hidup dan pemahaman mendalam tentang isu-isu politik. Akibatnya, batasan usia diberlakukan untuk menjaga integritas dan kualitas suara dalam proses demokrasi. Analisis penyelesaian masalah yakni, mari kita karakterisasi generasi muda. Generasi muda memiliki perspektif yang berbeda terkait isu-isu seperti teknologi, pendidikan, lingkungan, dan perubahan sosial. Mereka mempunyai cara pandang serta pemahaman yang berbeda mengenai isu-isu yang terjadi. Hal ini selaras dengan syarat pemilih yang ideal, yakni yang pertama, memiliki pemahaman politik, memahami tanggung jawab sosial yang dimiliki, serta proaktif dalam mencari tahu latar belakang calon-calon yang akan dipilih. Pemilih usia dini memiliki kapabilitas yang mumpuni. Bagaimana bisa? Karena A, secara pengetahuan mereka sudah dapat cukup ilmu dari institusi pendidikan yang mereka geluti baik dari SD, SMP maupun SMA, meskipun dengan rentang atau durasi belajar lebih pendek karena program dan sistem akselerasi yang mereka ikuti. B, secara kesiapan mental mereka juga sudah cukup siap karena selama menjalani pembelajaran di sekolah mereka juga mengalami perkembangan secara kognitif dan psikologis. Mereka matang secara intelektual karena dewasa saat ini tidak diukur dari usia. Maka tidak ada alasan bagi pemilih yang belum mencapai usia 18 tahun untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu karena secara intelektual dan mentalitas mereka sudah siap. 2. Generasi saat ini telah menunjukkan tingkat melek politik yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Berkat kemajuan teknologi dan akses yang luas terhadap informasi, mereka tumbuh di era digital di mana berita politik, analisis kebijakan, dan diskusi publik tersedia secara real time melalui berbagai platform seperti media sosial, portal berita, dan forum daring. Akses ini tidak hanya mempermudah generasi muda dalam memahami perkembangan politik, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan mendalam. Mereka terbiasa melihat perdebatan dari berbagai sudut pandang, meriksa kebenaran melalui fact-checking, dan membentuk opini berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya yang hanya mengandalkan satu atau dua sumber informasi tradisional seperti televisi, diskusi, dan surat kabar. Kurangnya ruang atau platform untuk diskusi publik, serta platform yang secara spesifik bersifat political education. Mari kita ambil contoh status quo yang terjadi. Generasi muda sangat aktif dalam partisipasi politik seperti pada kampanye Desa Anies. Dari sana kita bisa melihat bahwa lebih banyak generasi muda yang mengajukan pertanyaan. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda memiliki ketertarikan yang tinggi dalam dunia politik. Dampak dan penimbangan pada perdebatan kali ini yaitu, mari kita analisis dari dua dunia, antara pemilihan dibatasi dan dunia dengan pemilihan tidak dibatasi. Poin yang pertama adalah generasi muda merasa diabaikan dalam proses politik. Mereka menjadi apatis dan tidak tertarik untuk terlibat di masa depan. Ini dapat menurunkan tingkat partisipasi politik secara keseluruhan, mengurangi semangat demokrasi yang mendorong keterlibatan warga negara di setiap usia. Yang mana hal ini bisa terjadi karena stigmatisasi masyarakat yang terus-menerus mengenai generasi muda yang tidak kapabel dalam memilih calon pemimpinnya. Sedangkan di dunia kami, yaitu pemilih tidak dibatasi, ini akan memberikan hak pemilih kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan negara. Rasa keterlibatan ini yang kemudian akan membangun kepercayaan kembali pada institusi politik. Dalam berpartisipasi, mereka akan melihat dan merasakan bagaimana jika suara mereka benar-benar dihargai dan didengarkan. Ini akan mendorong partisipasi sejak dini yang menunjukkan bahwa keterlibatan politik di usia muda cenderung memberikan partisipasi politik sepanjang hidup mereka.
Poin yang kedua, ya ini stigma tentang generasi muda yang tersebar di masyarakat menyebabkan generasi muda terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Mengapa bisa? Karena jika suara mereka tidak didengarkan, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika pemilih pemuda yang merasa siap untuk terlibat dalam politik dan diizinkan berpartisipasi karena usia mereka. Sedangkan di dunia dengan pemilih tidak dibatasi, ide serta pemahaman mereka akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang terpilih dalam membuat suatu kebijakan. Bagaimana bisa? Karena dengan memberikan hak pilih kepada pemilih di bawah 18 tahun, telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu akan membantu menciptakan keseimbangan dalam representasi antar generasi. Hal ini merupakan hal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan demokrasi itu sendiri, yaitu kepentingan semua kelompok umur termasuk generasi muda yang akan menghadapi dampak kebijakan jangka panjang tersebut. Bangga menjadi tim pemerintah.